Haleluya. Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan berikan kesempatan bagi semua kita. Kita boleh sama-sama lagi datang di hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab dialah yang layak terima pujian dan sembah syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sambil kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Dengan pujian kita hanya bagi Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian dengan penuh sukacita. Amin. Ini sukacita yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari angkat suara bersama-sama katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari sama-sama dengan penuh sukacita. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Mari ibu-ibu terkasih lebih lagi bersukacita dalam Tuhan, sebab Tuhan memberikan sukacita itu ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, sekali lagi terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ini saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersukacita, come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Lebih lagi, come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku sekali lagi Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, amin, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan sukacita itu ada dalam hidup kami. Bahkan terlebih ada damai sejahtera yang melimpah-limpah Engkau karuniakan dalam hidup kami. Karena kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, yang berjalan bersama dengan kami melalui hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Mari panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh
Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh sekali lagi. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Bolehkah kita naikkan pujian bersama-sama? Katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sungguh Engkau kekuatan Tuhan. Oh Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sungguh Engkau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sadar mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segala-galanya Tuhan dalam hidup kami.
Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang memelihara hidup kami, menolong kami. Hanya Engkau Yesus, sebab itu kami berseru memuji-Mu, menyembah Engkau Yesus. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, oh, Engkau yang disanjung, Engkau yang dipuja. Nama Yesus, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa dalam setiap hidup kami. Kami percaya, kami percaya, kami yakini Engkau Allah, Engkau Tuhan, selalu beserta dengan kami. Oh haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau segala-galanya dalam hidup kami, dan kami percayakan kuasa-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi angkat suaramu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Boleh sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Mari kita mulai dengan doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami sudah memasuki bulan ke-9, bulan September tahun 2020 ini. Walaupun kami masih belum bisa beribadah seperti biasanya, tetapi kami percaya tidak mengurangi kasih dan kuasa-Mu untuk menjamah setiap kami. Kau urapi semua kami Tuhan, Kau juga urapi semua wanita yang ada, baik di rumah, di kantor, di perjalanan, ataupun dimanapun mereka berada. Sehingga kami tahu dengan urapan kuasa Roh-Mu, firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup di dalam hidup setiap kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sebab di tempat ini, di dalam ibadah ini, nama Tuhan Yesus Kristus saja yang layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Di dalam namanya kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, shalom, shalom para wanita dimanapun berada. Sudah lama kita tidak berjumpa, dan saya percaya dalam setiap ibadah Women in Christ di DB Puri Indah ini kita menerima pesan Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai perkataan-perkataan yang membangun. Mengapa? Kita ada di tengah-tengah masa yang sulit. COVID-19 belum selesai, bahkan makin meningkat buat di Jakarta, di Indonesia, dan di beberapa negara lain. Kita juga akan mengalami resesi dalam perekonomian, yang berarti mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dagang, dan usaha. Sehingga mudah untuk kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang komplainin, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Saya ambil dari Amsal 18 ayat 20 dan 21 yang berkata demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tahu nggak, kata-kata yang kita ucapkan itu memiliki kuasa dan memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Jadi kata-kata itu mempunyai kekuatan. Ia bisa menenangkan, meneguhkan, membangun, bahkan juga menyembuhkan. Tetapi kata-kata itu juga bisa melukai, menghilangkan semangat, meruntuhkan, bahkan menyesatkan. Dan ini yang menjadi persoalan yang kita harus pahami baik-baik. Kita semua bertanggung jawab atas semua perkataan yang kita ucapkan. Jadi tantangan bagi kita adalah begini, bagaimana kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang bijak, yang positif, dan yang membangun. Amsal 12 ayat 18 berkata begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata-kata yang negatif ceroboh dan juga bisa menimbulkan sakit hati, bahkan juga penderitaan, saudara. Amsal berkata seperti tikaman pedang. Jadi kata-kata yang buruk itu bisa membuat orang yang tadinya baik-baik saja menjadi terluka, bahkan juga sakit secara fisik. Tapi kitab Amsal juga bercerita, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata-kata yang diucapkan dengan bijak akan membawa kesembuhan bagi yang sudah terluka atau sakit. Yuk, mari kita perhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Jangan sampai menimbulkan kesakitan, penderitaan, menimbulkan luka bagi orang yang mendengarkannya. Tetapi biarlah kata-kata yang saudara dan saya ucapkan itu bisa membangun dan menyembuhkan. Kita perlu mempraktekkan dan baik di rumah, di komunitas, di pekerjaan, di kantor, di usaha kita, di pergaulan kita, dan dimanapun juga. Saudara dan saya kan tentu tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengabarkan kabar baik, menyembuhkan yang terluka, membebaskan yang terikat, membangkitkan yang mati, bahkan juga menyediakan orang-orang yang miskin dan yang berkekurangan. Kata-kata pengajaran-pengajarannya mengagumkan banyak orang sebab membangkitkan semangat. Nah, kita juga harus meniru apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Satu perkataan yang minimal bisa memberikan satu pengharapan bagi yang mendengarkannya. Dari mana kata-kata itu berasal? Kata-kata yang baik itu harusnya berasal dari dalam hati yang juga baik, penuh kasih dan perhatian. Bagaimana kita bisa membuat semuanya itu? Yang pertama, Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 berkata begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata-kata yang bijak
menyembuhkan, membangun itu datang dari hati yang sehat. Sama seperti pohon yang baik, pohon yang sehat, dia pasti akan mengeluarkan juga buah yang baik. Sebaliknya, hati yang terluka, dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau negatif. Yuk, mari kita buang yuk semua racun-racun, hal-hal yang negatif yang ada di dalam hati kita, dan kita penuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar semua yang kotor, yang jelek, yang tidak enak kita dengar, yang kita alami dalam hati ini bisa dibuang dan digantikan dengan yang manis, yang indah, yang sedap didengar, yang datang dari setiap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Amsal 16 ayat 20 dan 24 berkata begini, akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Intinya begini, mari kita berpikir sejenak sebelum kita berbicara. Ada seringkali kesalahan kita, termasuk saya saudara, kita gampang berbicara tanpa kita memikirkan akibatnya bagi orang yang menjadi lawan bicara kita atau orang yang mendengarkannya. Atau kita seringkali tidak begitu terlalu memperhatikan tentang pokok apa yang kita bicarakan itu. Misalnya, apakah perkataan-perkataan yang kita bicarakan itu benar, berguna, membantu, menguatkan? Apakah perkataan itu diperlukan untuk diucapkan? Apakah itu menggunakan kata-kata yang baik dan sopan? Ataukah kita mengenal tidak siapa lawan bicara kita, bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya, bagaimana kehidupannya? Kan kalau kita nggak begitu terlalu kenal, tapi kita sembarangan dalam berkata-kata, kita nggak tahu mungkin kata-kata kita, walaupun tidak dengan maksud melukai, ternyata melukai hatinya. Yang ketiga, jadi maksudnya mari kita berpikir baik-baik ya sebelum kita banyak berbicara. Mazmur 141 ayat 3. Nah ini nih, jalan keluar ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mari kita minta bantuan Tuhan yuk untuk menjaga mulut kita, supaya perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah baik dan membangun, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, baik buat orang yang mendengarkannya, dan ini yang penting nih, juga berkenan di hati Tuhan. Saudara, ada sebuah artikel dari seorang dokter yang melakukan talk therapy untuk mengobati pasien-pasiennya yang menderita depresi. Ia menyuruh pasien-pasiennya tersebut untuk mengatakan hal-hal yang positif tentang hidup mereka, seperti begini: saya punya hidup dan masa depan yang diberkati, saya menjadi orang yang berbahagia, saya sehat, dan lain sebagainya. Tahu nggak saudara, dalam penelitiannya ternyata luar biasa, banyak mereka bukan saja hanya sembuh dari depresi, tetapi juga mereka mengalami pemulihan di dalam kehidupannya, pemulihan di dalam keluarganya, pemulihan juga di dalam yang diusahakannya. Saya senang sekali tuh dengan satu kebiasaan di Royal Navy, Angkatan Lautnya Inggris, saudara. Kalau perwira di sana, di dalam keadaan yang genting apapun, menghadapi situasi yang sulit apapun, bersama dengan antar perwira, apalagi kepada para prajurit yang ada di bawah mereka, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang pesimis. Ya, matilah kita pasti kalah, kita tidak sanggup, tidak. Tapi mereka tetap mengeluarkan kata-kata yang optimis. Mereka sanggup, mereka bisa mengalahkan musuh, mereka bisa selamat dan lain sebagainya. Karena itu ternyata membangkitkan semangat juang dari prajurit-prajurit dan semua orang yang ada di kapal itu. Efesus 4 ayat 29, akhirnya manusia baru. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang baik, yang membangun,
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Saudara, jika kita tidak memiliki perkataan-perkataan yang baik untuk dikatakan, lebih baik kita diam saja dan kita tidak mengatakan apa-apa. Itu jauh lebih baik, dan itu mengurangi begitu banyak konflik, termasuk di rumah tangga, termasuk juga di hubungan-hubungan di kantor, di pekerjaan dan usaha. Gak usah kepo ikut campur urusan orang lain, itu maksud saya. Kalau itu memang bukannya berkenan dengan hubungan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana membuat jalan solusinya. Mengapa pula kita harus mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain? Mari kita belajar perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Tidak saja kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Pernah nggak saudara memperkatakan kata-kata yang baik? Ucapkan berkat buat hidup Anda, buat hidup suami, hidup istri, hidup anak-anak, hidup orang tua kita, hidup teman-teman, dan bangsa dan negara kita, Jakarta dan Indonesia. Kita lagi dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan susah. Mengapa kita harus menambahinya lagi dengan kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang mencela? Lebih baik kita menggunakan kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Baik itu juga di dalam doa-doa kita semua. Yuk kita belajar yuk mengucapkan kata-kata keluarga kita diberkati Tuhan. Suami kita adalah suami yang baik. Suami kita dalam pekerjaan dan usaha diberkati. Anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Anak-anak yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Masalahnya begini ya. Mungkin ada beberapa di antara para wanita di tempat ini yang berpikir, wah itu kehidupan saya nggak kayak gitu tuh. Saudara, dunia tuh mengajarkan kita untuk melihat dulu, baru percaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya. Itulah iman. Saudara belum melihat keadaan baik, saudara belum melihat suami saudara dalam keadaan baik, atau anak-anak saudara-saudari dalam keadaan baik, tetapi kita tetap perkatakan yang baik, dan itulah iman. Tahukah saudara? Orang benar hidup karena iman. Saudara harus percaya walau tidak melihat, dan perkatakanlah perkataan iman. Maka para wanita, saya percaya, akan melihat hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di dalam kehidupan. Yuk, mulai dari tempat ini, kita selesai mendengarkan khotbah ini yang singkat ini, kita mulai perkataan-perkataan yang baik. Yang sudah perkatakan yang baik, teruskan kita mengatakan hal yang baik. Setiap pagi kita berkata perkataan firman Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang baru buatku sepanjang hari ini. Aku disayang Tuhan, aku dilindungi Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Sebagaimana juga kita bisa memperkatakan kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, rekan sekerja kita, ini hari yang indah yang dijadikan Tuhan untuk aku boleh berbahagia di dalamnya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi. Dalam satu firman Tuhan yang singkat, Engkau mengajarkan kabar baik. Karena untuk itulah Engkau datang ke dalam dunia ini, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kesembuhan, pemulihan, pertolongan, pengampunan kepada dunia yang gelap. Dan hari ini, biarlah melalui khotbah yang singkat, di tengah-tengah kesulitan yang melanda kota kami, negeri kami, bahkan seluruh isi dunia ini, kami boleh tetap memperkatakan hal yang baik, karena kami punya Tuhan yang baik. Berkati seluruh para wanita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun dan kapanpun mereka mendengarkannya. Berkati mereka Tuhan dengan kemampuan. Kalau Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan sudah mengasihi, dan biarlah kami juga bisa mengampuni dan mengasihi kepada yang lain dengan mengucapkan kata-kata yang baik itu. Berkati Women in Christ di GB Puri Indah, seluruh hamba-hamba Tuhan, koordinatornya, Indah, dan juga seluruh pengerja-pengerja yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati berlimpah, pagari dengan kasih sayang-Mu yang besar yang akan turun sampai kepada semua jemaat yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu-ibu terkasih yang dikasihi Tuhan, semua kita diberkati Tuhan hari ini. Amin. Saatnya untuk kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri dalam hidup kami. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan saatnya Tuhan ini kami mau memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati dengan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati dengan setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis, apapun yang kami lakukan. Semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap memberi di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari bersukacita dalam Tuhan. Sama-sama katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama katakan mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Boleh sekali lagi mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari saya mengundang semua para wanita, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya berkat Tuhan turun melimpah atas hidup kita. Dan kita mau mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita. Hamba membawa seluruh kaum wanita yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkatilah mereka berlimpah-limpah. Yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang susah Kau hiburkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang mengalami pergumulan persoalan, beri kekuatan untuk mampu bisa mengatasinya bersama dengan Engkau. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Biarlah para wanita boleh menjadi penolong bagi suaminya yang sudah menikah. Dan bagi anak-anaknya yang sudah menikah. Dan juga bagi yang belum menikah. Tuhan juga berikan kemampuan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah. Untuk tetap jadi berkat dimanapun mereka berada. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kebaktian Women in Christ.